Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berbahagia, melanjutkan pembicaraan kita tentang cara bagaimana kita terselamatkan dari siksa neraka dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca dari apa yang telah ditorehkan oleh Syekh Mahmud Abu Ammar Al-Misri hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Thamanuna sababan lin najati minan nar. 80 sebab yang bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka. Yang beliau sebutkan pada sebab yang ketiga adalah dengan cara as-sidqu, berlaku jujur. Jujur dalam artian kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang terjadi di lapangan. Berlaku jujur dalam setiap perbuatan, dalam setiap perkataan yang kita lakukan. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 119, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang berlaku jujur. Allah panggil kita. Allah panggil orang-orang yang beriman untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita untuk menguatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari siksanya, dari kemaksiatannya yang akan mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala panggil kita untuk bersama dengan orang-orang yang berlaku jujur dalam perkataan dan perbuatan mereka. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita dengan mengatakan, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ila al-jannati." Atas kalian untuk berlaku jujur. Fa inna sidqa, karena kejujuran itu yahdi ilal birri, akan mengarahkan, akan menuntun kepada kebaikan. Harus kita yakini ini, bahwa setiap perintah Allah dan Rasulnya pasti di situ ada kebaikannya. Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berlaku jujur. Yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika manusia bersifat jujur dalam perbuatan dan perkataannya, maka sebenarnya kejujuran itu akan mengarahkan orang tersebut kepada kebaikan. Pasti akan mengarahkan kepada kebaikan. Jangan menganggap bahwa ketika dia berlaku jujur kemudian akan mendapatkan kejelekan, akan mendapatkan kemalangan dengan kejujuran dia. Tidak. Di situ akan ada kebaikan yang dirasakan oleh orang tersebut. Walaupun mungkin di awal melangkah, dia akan berusaha untuk menahan supaya dia berlaku jujur dan terasa berat. Tetapi yakinlah bahwa di situ akan ada kebaikan yang dimunculkan dari kejujuran, walaupun pada saat itu kita akan mendapatkan pahitnya dari usaha kita. Seakan terasa pahit bagi orang-orang yang tidak mengerti. Seakan malang apabila kita berlaku jujur.
Karena akan mendapatkan kecelakaan sementara, akan mendapatkan hukuman dari orang-orang yang ada di sekitar kita akibat dari kejujuran kita. Kita harus yakin bahwa hasil dari kejujuran di situ akan ada kebaikan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan hal tersebut. Yahdi ilal birri. Dan ingatlah bahwa kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan menuntun, akan mengarahkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apabila manusia tidak bisa merasakan manisnya kejujuran di dunia ini, yakinlah bahwa akan ada pahala, akan ada balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang diakibatkan dari kejujuran yang dia lakukan. Yang ini juga menunjukkan kepada kita bahwa lawan dari kejujuran di situ adalah kedustaan. Akibat dari kedustaan di situ hubungannya dengan akhirat kita, dengan masa depan kita. Karena kejujuran juga akan mengarahkan kepada surga, kepada kehidupan akhirat yang kita inginkan. Maka jangan pernah menyesal dengan apa yang pernah kita katakan dari kejujuran yang ada di dalam kehidupan kita. Yakin dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, bahwa kejujuran akan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan tetaplah seseorang itu apabila dia terus-menerus berlaku jujur dan berusaha untuk berlaku jujur, maka Allah akan mencatat dia bagian dari hamba-hamba yang siddiq, hamba-hamba yang berlaku jujur dengan apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan, dan Allah akan kumpulkan mereka, para siddiq dengan para syuhada, dengan orang-orang yang mati syahid, dengan para anbiya, dengan para nabi dan para rasulnya. Ini buah kenikmatan yang dihasilkan dari kejujuran. Karenanya PR yang perlu kita coba untuk renungkan. Mari kita evaluasi lagi dalam setiap perbuatan, dalam setiap perkataan kita. Apakah di situ masih ada kedustaan dengan apa yang kita berbuat? Bila ada, maka kita mencoba untuk menghilangkannya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan dan kekurangan ini. Dan bila kita mendapatkan apa yang telah kita katakan dengan apa yang kita perbuat telah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kekuatan untuk terus-menerus berlaku jujur, dengan meyakinkan dalam hati kita, dalam keyakinan kita, dalam perbuatan kita, bahwa akan ada hasil dan buah kebaikan yang kita dapatkan dari setiap kejujuran yang kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari hamba-hamba yang terus-menerus berlaku jujur dalam setiap perbuatan dan perkataan kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Wallahu taala a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.